Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi dengan Bapak di video pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya kemarin Bapak kasih materi kalian yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Maka untuk pertemuan kali ini yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya akan Bapak terangkan dulu pengertian dakwah. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariah dan akhlak Islam. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah sampai dengan wafatnya Rasulullah, yaitu tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Sebelum Islam datang, kota Madinah disebut dengan nama Yasrib. Penduduk asli yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Dan ada sebagian orang Yahudi juga yang menetap di sana. Mengapa Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Madinah? Maka di sini ada faktor-faktor yang mendorong Nabi hijrah, yaitu satu, ada tanda-tanda perkembangan Islam yang baik di Yasrib, karena pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Yasrib menemui Nabi Muhammad SAW di Bukit Aqobah dan berikrar untuk masuk Islam. Kejadian tersebut dinamakan Perjanjian Aqobah I. Kemudian tahun 622 kenabian datang lagi 73 orang Yasrib, suku Aus dan Khazraj ke Mekah. Saat itu mereka datang dengan tujuan melaksanakan ibadah haji. Namun sesungguhnya mereka ingin bertemu dengan Rasulullah dan mengajak Rasulullah untuk pindah ke Yasrib dan berjanji akan membela, mempertahankan dan melindungi Rasulullah beserta pengikutnya. Disebut dengan Perjanjian Aqobah II. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk pindah ke Yasrib. Isi dari Perjanjian Aqobah I yaitu: 1. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. 3. Mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. 4. Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. 5. Mereka menyatakan tidak akan membunuh. 6. Mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Kemudian Perjanjian Aqobah II isinya adalah penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. 2. Penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. 3. Penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak warga mereka. Yang keempat, penduduk Yasrib siap menerima segala risiko dan tantangan.
Kemudian Rasulullah mendengar kabar tentang rencananya membunuh atas dirinya oleh kaum Quraisy. Jadi yang kedua, faktor yang mendorong Rasulullah hijrah ke Madinah adalah ada rencana jahat dari orang-orang kaum kafir yang ingin membunuh Rasulullah. Rencana pembunuhan tersebut dikarenakan kaum Quraisy khawatir jika Nabi Muhammad SAW menguasai Madinah. Yang kedua, rencana pembunuhan dilakukan oleh semua suku, di mana setiap suku diwakili oleh seorang pemuda yang terkuat. Kejadian selanjutnya, setelah Rasulullah sampai di Madinah, maka Nabi diterima penduduk Madinah. Nabi SAW menjadi pemimpin penduduk kota itu dan langsung meletakkan dasar-dasar kehidupan yang kokoh bagi pembentukan suatu masyarakat baru. Dasar-dasar yang dibentuk oleh Nabi adalah 1. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan di dalam Islam. Nabi SAW mempersaudarakan individu-individu dari golongan muhajirin dengan individu-individu dari golongan ansor. 2. Tempat pertemuan sebagai sarana terpenting untuk mewujudkan persaudaraan tersebut. Sarana yang dimaksud adalah masjid, tempat melakukan ibadah kepada Allah secara berjamaah yang juga dapat digunakan sebagai pusat kegiatan berbagai hal. Yang ketiga, hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Selanjutnya, strategi dan substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah adalah 1. Pekerjaan besar yang dilakukan Rasulullah SAW dalam periode Madinah adalah pembinaan terhadap masyarakat yang baru terbentuk. Yang kedua, dalam membina masyarakat Islam di Madinah, strategi yang dilakukan Rasulullah antara lain mendirikan masjid. Beliau dahulukan mendirikan masjid sebelum bangunan-bangunan lainnya selain kediaman beliau sendiri, karena masjid mempunyai potensi yang sangat vital dalam menyatukan umat dan menyusun kekuatan mereka lahir dan batin. Kedua, masjid tersebut dibangun oleh Rasulullah SAW bersama kaum muslimin. Yang ketiga, masjid ini kemudian dengan nama Masjid Nabawi. Yang kedua, strategi Rasulullah adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin yang jauh dari sanak saudara dan kampung halaman mereka dipererat oleh beliau dengan mempersaudarakan mereka dengan kaum ansor. Kaum muhajirin adalah kaum atau sahabat Nabi Mekah yang ikut hijrah dengan Nabi Muhammad ke Madinah. Sedangkan kaum ansor adalah sahabat Nabi di Madinah yang memeluk Islam dan menolong para kaum muhajirin. Sebagai contoh, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Haris bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jabal, Umar bin Khattab dengan Itbah bin Malik. Begitu seterusnya, tiap-tiap kaum ansor dipersaudarakan dengan kaum muhajirin. Kemudian perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi. Kita tahu di Madinah selain suku Aus, Khazraj, ada juga suku Yahudi atau yang beragama Yahudi. Nabi tidak langsung memerangi kaum Yahudi, tetapi Nabi mengadakan perjanjian yang isinya adalah disebut Isak Madinah atau Piagam Madinah. Fungsinya adalah guna menciptakan suasana tentram di kota baru bagi Islam, yaitu kota Madinah. Di antara isi perjanjian tersebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum Yahudi antara lain: A. Kaum Yahudi bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. B. Kaum Muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi kota Madinah. C. Kaum Muslimin dan kaum Yahudi wajib nasihat menasihati, tolong menolong, melaksanakan kebajikan dan keutamaan. Yang kedua, bahwa kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu.
yang terakhir yaitu bahwa siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya, kecuali orang-orang yang zalim dan bersalah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung orang-orang yang baik dan berbakti. Langkah-langkah Nabi selanjutnya untuk membangun kota Madinah adalah meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Dalam periode ini, perkembangan agama Islam di Madinah telah diturunkan wahyu oleh Allah yang mengandung perintah berzakat, berpuasa, dan hukum-hukum yang bertalian dengan pelanggaran atau larangan, jinayah, dan lain-lain. Kemudian dengan ditetapkannya dasar-dasar politik, ekonomi, sosial, dan lainnya, maka semakin teguhlah bentuk-bentuk masyarakat Islam, sehingga semakin hari pengaruh agama Islam di kota Madinah semakin bertambah besar. Nah, sekarang Bapak akan terangkan terbentuknya negara Madinah. Dengan terbentuknya negara Madinah, Islam makin bertambah kuat. Perkembangan Islam yang pesat itu membuat orang-orang Mekah menjadi resah. Untuk memperkokoh dan mempertahankan keberadaan negara yang baru didirikan itu, Nabi mengadakan beberapa ekspedisi keluar kota, baik langsung di bawah pimpinan beliau atau tidak. Hamzah bin Abdul Muthalib membawa 30 orang berpatroli ke pesisir Laut Merah. Ubaidah bin Hadis membawa 60 orang menuju Wadi Rabi'ah. Sa'ad bin Abi Waqqas ke Hajaz dengan 8 orang muhajirin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri membawa pasukan ke Abwa, kemudian ke Buat dengan membawa 200 orang muhajirin dan Ansor, dan ke Usairiyah. Ekspedisi ini sengaja digerakkan Nabi sebagai aksi-aksi siaga dan melatih kemampuan calon pasukan yang memang mutlak diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan negara yang baru dibentuk. Yang terakhir Bapak terangkan yaitu hikmah sejarah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara lain dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum muhajirin dan kaum Ansor dapat memberikan rasa aman dan tentram. Kemudian persatuan dan saling menghormati antar agama. Walaupun di Madinah ini Nabi mengajak umatnya untuk beragama Islam, penduduk Madinah untuk beragama Islam, Nabi tidak memaksa untuk kaum Yahudi memeluk agama Islam. Tetap ada toleransi yang dibangun oleh Nabi supaya tidak saling mengganggu dan menyakiti. Kemudian menumbuh kembangkan tolong menolong antara yang kuat yang lemah, dan yang kaya dan miskin. Kemudian hikmah selanjutnya memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah Subhanahu wa taala, memahami dan menyadari bahwa kita wajib agar menjalin hubungan dengan Allah dan antara manusia dengan manusia. Hikmah yang nomor 5, kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita baik di dunia dan di akhirat. Yang keenam, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam. Nah, terakhir, terciptanya hubungan yang kondusif. Nah, itulah video singkat yang Bapak terangkan kepada kalian tentang dakwah Nabi periode Madinah. Bapak akan menerangkan tentang apa saja yang tadi Bapak ekspedisi yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahasa lain yaitu peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi mungkin Bapak ceritakan dalam Google Meet dengan kelas-kelas kalian. Jadi ikuti Google Meet dengan Bapak, yaitu sejarah kemenangan perang Badar dan kekalahan perang Uhud. Mengapa dua peristiwa perang itu menghasilkan suatu perbedaan? Nah, nanti akan Bapak ceritakan di video Google Meet dengan kalian semua. Dan jangan lupa setiap minggu Bapak akan menyertakan tugasnya yaitu kuis dengan kode atau token adalah syafaat Nabi. Itu saja video yang Bapak sampaikan kepada kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalian selalu
teguh dalam pendidikan, mencari ilmu, karena dengan ilmu itu hidup kalian akan berbahagia. Dan musim pandemi ini Bapak tidak akan sungkan-sungkan untuk memotivasi atau mengasih pesan pada kalian, yaitu jaga pakai masker, kemudian jaga jarak, dan mencuci tangan setiap kalian beraktivitas. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.